Bupati Balangan serahkan bantuan boot kontainer bagi pelaku UMKM. Kunjungan Diskominfosan Kabupaten Balangan ke TVRI Kalimantan Selatan. 8 peserta ikuti audisi Forza Idol tingkat Kabupaten Balangan. Temu kader keluarga berkualitas atau KB se-Kabupaten Balangan. Akhir Oktober, Bupati Balangan lantik pejabat tinggi Pratama. Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-94, pemerintah Kabupaten Balangan gelar upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Berita pertama kita awali dengan Bupati Balangan Abdul Hadi serahkan bantuan berupa boot kontainer bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta pemberian sertifikasi halal di Desa Riwa, Kecamatan Batu Mandi, Kamis 27 Oktober 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi serahkan bantuan berupa boot kontainer bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta pemberian sertifikasi halal di Desa Riwa, Kecamatan Batu Mandi, Kamis 27 Oktober 2022. Hadir dalam kegiatan Bupati Balangan Abdul Hadi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Aidinor, perwakilan CSR PT Sabta Indra Sejati atau SIS, Camat Batu Mandi, Kepala Desa Riwa, Ketua Gabungan Organisasi Wanita serta perwakilan Bank Kalsel. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan terkait penyerahan bantuan boot kontainer untuk UMKM kedepannya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, UMKM ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan akan tumbuh dan berkembang karena pertumbuhan ekonomi adalah visi misinya. Jadi dengan adanya penyerahan boot kontainer pada hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan jumlah penjualan. Kepala DK UKM PP Balangan, Aidinor mengatakan sebanyak 20 pelaku UMKM di Desa Riwa telah mendapatkan boot kontainer dari pemerintah daerah. Untuk boot kontainer masih di Desa Riwa ini, sementara di desa lain ada berupa bantuan pelatihan, bantuan modal usaha, dan bantuan fasilitas lainnya. Dalam hal ini perwakilan Bank Kalsel juga sangat mendukung keberadaan UMKM di Kabupaten Balangan. Adapun salah satu pelaku UMKM di Desa Riwa, Abdul Hadi menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah daerah yang mana menurutnya bantuan boot kontainer tersebut sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Untuk kedepannya mudah-mudahan UMKM ada yang di Batu Mandi ini lebih maju lagi. Ya seperti kata Bupati tadi, mudah manis dipandang, nyaman dilihat supaya orang lalu tuh ini ternyata boot kontainer hijau, ternyata komunitas Mandai. Jadi sekali lalu aja orang lihat, bila melihat boot kontainernya sudah tahu ada Mandainya di Riwa. Apalagi khasnya Riwa ini kan Mandai gitu nah. Apalagi ditambahi kan ini ada bermacam-macam produk olahan UMKM Balangan itu yang tersedia di boot kontainer. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan kunjungi TPRI Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu 29 Oktober 2022. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik atau PIKP, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan, melakukan kunjungan ke TVRI Kalsel di Banjarmasin, Sabtu 29 Oktober 2022. Kedatangan bidang PIKP ini disambut oleh Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian PU Akhyar, Ketua Tim Perencana Pengendalian dan Pengembangan Teknik TVRI Kalsel Chandra Purnama, dan Ketua Tim Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Teknik Widya Setiawan. Kunjungan ke TVRI Kalsel diisi sharing mengenai produksi berita, mulai dari kendala bagi kameramen, kendala saat editing, dan bagaimana membangun kerjasama tim yang baik dan solid. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan berkeliling mengunjungi studio-studio yang ada di TVRI. Ditemui usai kegiatan Ketua Tim Perencana Pengendalian dan Pengembangan Teknik TVRI Kalsel, Chandra Purnama memberikan saran untuk terus bersinergi antar tim dan harus pandai melihat situasi di lapangan. Saran kami untuk adik-adik terutama di berita ya, dalam pengolahan berita harus bersinergi antara tim. Di situ ada tim editor, ada tim kameramen, reporter, itu harus saling mengisi. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Namanya tim harus bekerja sama, harus saling mengisi kekurangannya. Kemudian di lapangan harus bisa melihat situasi-situasi, kondisi di lapangan. Jadi kita sebagai reporter atau kameramen harus melihat kondisi sekitar tuh benar-benar membahayakan atau tidak. Itu harus kita milikin sense itu. Disampaikan Subkoordinator Pengelola Komunikasi Media dan Kemitraan Diskominfosan Kabupaten Balangan Fauzan Rahman, bahwa kunjungan ini untuk menambah wawasan bagi tim peliput dalam memproduksi berita. Fauzan Rahman juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada TVRI Kalsel atas kesempatan serta ilmu yang diberikan. Alhamdulillah kami sebagai bisa dikatakan dari utusan Diskominfo Kabupaten Balangan sangat berterima kasih sekali kepada TVRI Provinsi Kalimantan Selatan atas diterimanya dan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Insya Allah sinergi ini akan kita bangun terus menerus. Paling tidak nanti akan kita agendakan adanya pelatihan, mungkin 1 hari dan 2 hari. Insya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ilmunya dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan. Fauzan Rahman berharap agar sinergi ini terus berlanjut untuk pelatihan jurnalistik sehingga ilmunya dapat diterapkan. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ajang pencarian bakat di bidang tarik suara yaitu audisi Forza Idol tingkat Kabupaten Balangan berlangsung meriah. Kegiatan digelar bersamaan dengan Family Fun Day di Terminal Paringin, Minggu 30 Oktober 2022. Ajang pencarian bakat di bidang tarik suara yaitu audisi Forza Idol tingkat Kabupaten Balangan berlangsung meriah. Kegiatan digelar bersamaan dengan Family Fun Day di Terminal Paringin Minggu 30 Oktober 2022. Audisi ini diselenggarakan oleh DPC Forza Kabupaten Balangan dan diikuti sebanyak 8 peserta yang sudah masuk pada tahap seleksi. Ditemui di sela kegiatan, Ketua Forza Balangan, Haji Dani menyampaikan bahwa event seperti ini sangat bagus dalam mencari bakat-bakat pedangdut di setiap daerah, khususnya bagi mereka pecinta lagu Rhoma Irama. Dan mudah-mudahan Balangan ini ada nantinya, meskipun tidak tembus tapi merupakan satu pengalaman lah bagi kaula-kaula muda Balangan yang mempunyai prestasi bidang seni tarik suara, dan kami menyediakan memfasilitasi istilahnya itu. Sementara itu Camat Halong Rusmi Nuryadin turut menanggapi dengan berlangsungnya audisi Forza Idol tersebut. Menurutnya hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan dan membangun ekonomi bagi masyarakat setempat. Acara Family Fun Day, harapan kita ini selalu berkelanjutan untuk meningkatkan hiburan bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan UMKM kita yang ada di Kabupaten Balangan. Ya. Oke, terima kasih. Adapun Sekretaris Pengurus Forza Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Apriyadi sangat merasa berbahagia bisa bergabung sekaligus bersilaturahmi dengan Forsa yang ada di Balangan. Karena dengan digelarnya audisi seperti ini bisa menjaring bibit-bibit penyanyi khususnya dangdut yang rencananya bakal dikirim ke event nasional di Jakarta setelah nantinya mereka mengikuti lomba di tingkat kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Untuk kesan luar biasa penampilan daripada peserta Forsa Idol yang saya dengar tadi berjumlah 8 orang, semuanya bagus dan kita doakan bersama mudah-mudahan mereka nanti menjadi yang terbaik dan untuk bisa juga menjadi duta Kalimantan Selatan yang nanti insya Allah akan berlaga di bulan November ya, akan diadu lagi di tingkat kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Bayu Aini dan juru kamera Aditya Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan Temu Kader Keluarga Berkualitas atau KB se-Kabupaten Balangan. Launching 27 kampung KB dan launching Bapak dan Ibu Asuh Stunting di Kabupaten Balangan. Di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kamis 27 Oktober 2022. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan adakan Temu Kader Keluarga Berkualitas atau KB se-Kabupaten Balangan, launching 27 kampung KB dan launching Bapak dan Ibu Asuh Stunting di Kabupaten Balangan di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kamis 27 Oktober 2022. Kegiatan dilanjutkan Jambore Kader KB yang diisi berbagai perlombaan dan pembagian door prize. Hadir dalam kegiatan Bupati Balangan Abdul Hadi, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ahmad Sauki. Terkait stunting, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan dengan adanya penurunan dari 52% ke 32%, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya ini. Kami dengan adanya penurunan stunting dari 52 ke 32 mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kerja besar ini gitu. Karena angka stunting 52% ini angka yang cukup memalukan bagi daerah gitu kan. Akhirnya kita melakukan keroyokan baik pemerintah daerah, organisasi maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan untuk bersama-sama berupaya menurunkan angka ini dan alhamdulillah angka stunting Balangan sudah turun ke posisi 32%. Disampaikan Abdul Hadi, kontribusi penurunan stunting, Jasar Adaro mengeluarkan anggaran cukup besar, kemudian Bayangkari, ada dari Persib, KW, para SKPD, sesuai tugas dan fungsinya termasuk kecamatan dan desa. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan menyampaikan terkait stunting di Kalsel saat ini angkanya 30%. Kemarin dari 31,75 turun menjadi 30%. Nah, jadi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi kemarin. Nah, nanti kata Kepala Dinas Kesehatan kemungkinan turun bisa sampai 20% di Kalsel. Nah, ini prediksi. Nah, jadi semoga lah bisa 20%. Disampaikan Ramlan tentu tetap konvergensi segenap lintas sektor agar bersama-sama menurunkan angka stunting. Nah, jadi pada tahun 2024 sebagaimana amanat Presiden harus turun menjadi 14%. Nah, kita berupaya walaupun angka stunting kita masih tingkat 6 tertinggi secara nasional. Nadia dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengambil sumpah janji dan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan, Senin 31 Oktober 2022. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengambil sumpah janji dan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan
Senin 31 Oktober 2022. Salah satu pejabat tinggi Pratama yaitu Ahmad Nasai sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sudah lama dijabat PLT. Menurutnya Dinkes P2KB selama ini telah menunjukkan prestasi yang baik, seperti capaian vaksinasi terbanyak di Kalimantan Selatan. Kemudian pelaksanaan home care yang sudah hampir merata di seluruh Kabupaten Balangan. Juga melakukan perbaikan layanan 13 puskesmas dan rumah sakit. Perbaikan layanan bukan hanya medis, namun juga sikap dan tindakan tenaga medis dalam melayani masyarakat Kabupaten Balangan. Selanjutnya, Abdul Hadi menyampaikan berdasarkan laporan Dinas PUPR tahun ini 100% semua jembatan sudah diperbaiki. Dan untuk jalan di APBD Perubahan 2023 sudah tuntas. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Acara dilaksanakan di ruang terbuka hijau di Sporapar, Jumat 28 Oktober 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda atau HSP ke-94 tahun 2022. Acara dilaksanakan di ruang terbuka hijau di Sporapar, Jumat 28 Oktober 2022. Hari Sumpah Pemuda ke-94 kali ini mengambil tema Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini diambil untuk memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepramukaan penegak Pandega. Bertindak sebagai pembina upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno dalam sambutannya mengatakan pentingnya peranan pemuda dalam pembangunan kebangsaan dan pembangunan pola pikir masyarakat. Upacara diikuti seluruh kepala OPD, TNI dan Polri, organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP serta Ormas se-Kabupaten Balangan. Sutikno menyampaikan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sutikno berharap semoga kegiatan di Klatsar ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan pramuka-pramuka berakhlak mulia dengan keterampilan, pengetahuan dan wawasan yang dapat didharma baktikan bagi masyarakat dan bangsa. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jumat 28 Oktober 2022. Siap.